Rumah bekas pembunuhan yang konon katanya berhantu ini dijual hampir seharga 1 triliun rupiah. Bingung? Yuk kita bahasin aja. Lagi-lagi ini kasus pembunuhan dan mistis. Jadi jangan ditonton bareng sama anak-anak, apalagi kalian nonton sendirian. Tapi jangan lupa untuk dukung terus channel gue dengan klik like, comment, share, dan pastinya subscribe. Kali ini kita mau bercerita tentang Sharon Tate. Dia lahir tanggal 24 Januari 1943. Di awal karirnya sebagai aktris di Hollywood nih, dia itu ngambil peran-peran kecil kayak di film layar lebar atau di sinetron-sinetron. Nah, dia itu baru mulai dikenal setelah membintangi film The Valley of the Dolls. Dia di situ jadi Jennifer North dan dia masuk ke nominasi Golden Globe Award. Tahun 1967, Sharon Tate ini married sama Roman Polanski yang waktu itu tuh sutradara dan juga lawan main filmnya ya. Nah, mereka tuh pindah ke 10050 Cielo Drive, Benedict Canyon, Los Angeles waktu si Sharon Tate ini hamil 1 tahun setelah mereka menikah. Katanya sih untuk menghindari hiruk pikuknya Hollywood. Nah, rumah yang mereka tinggalin ini dinamain The Oman House. Nah, itu diambil tuh dari nama pemilik pertamanya si David Oman. Di tanggal 8 Agustus 1969, kebetulan si Polanski nih masih lanjutin syuting lagi di London waktu itu. Nah, Sharon Tate karena dia takut tinggal sendirian di rumah, dia bawa 3 orang temennya untuk nginep. Ada yang namanya Wojtek Frykowski dan sama pacarnya Abigail Folger, sama satu lagi nih mantannya si Sharon Tate yang namanya Jay Sebring. Nah, Jay Sebring ini tuh dia seorang celebrity hairdresser atau penata rambut selebriti lah gitu ya. Kalau menurut teori konspirasi gue nih, mungkin Jay Sebring tuh agak-agak melambai, makanya akhirnya mereka bubaran. Mungkin. Keesokan harinya di tanggal 9 Agustus, waktu ART-nya datang ke rumah rencana mau bersih-bersih, dia tiba-tiba nemuin mayat bergeletakan dan darah di mana-mana. Langsunglah dia shock dan telepon polisi saat itu juga, panik ya kan. Satu-satunya yang masih hidup di rumah itu ada yang namanya William Garretson. Dia itu baru umur 18 tahun. Dia tuh si housekeeper yang tinggal di guest house nggak jauh dari rumah itu karena rumahnya kan luas. Jadi ada tempat tinggalnya buat si William Garretson. Nah, waktu diperiksa sama polisi, Garretson nih bilang, waduh, gue nggak tahu apa-apa, beneran nggak dengar apa-apa semalam. Nah, ya udahlah, akhirnya memang nggak ada bukti-bukti juga. Akhirnya si Garretson ini dilepas sama polisi. Total ada 5 korban yang ditemuin. Nah, lu bingung nggak? Padahal tadi kan yang nginep cuma berempat. Kenapa korbannya bisa ada 5? Nah, jadi gini, ada namanya Steve Perrin yang usianya tuh baru 18 tahun. Dia ditemuin mati di parkiran mobil. Sesuai pernyataan si William Garretson, housekeeper tadi itu, dia bilang Steve tuh habis dari tempat gue, habis main nih. Kita habis ngobrol-ngobrol mungkin, ya entah apapun, main apapun itulah. Habis itu jam 11.30 dia tuh pulang. Nah, ternyata waktu Steve jalan pulang dari guest house-nya itu mau keluar, dia tuh sempat mergokin si pelaku-pelaku ini lagi menyelinap masuk ke Oman House ini. Karena keberadaan Steve ini ketahuan sama si para pelaku-pelaku inilah, akhirnya si Steve ditembak mati langsung di tempat. Tapi gue juga bingung sih, kalau ditembak kenapa bisa pada nggak bangun ya? Abis itu ada si Wojtek Frykowski. Dia tuh ditemuin di pintu depan dengan luka tusukan sebanyak 51 kali. Seberapa sadisnya itu. Nah, dia tuh sempat ngelawan. Dia sempat ngelukain kaki salah satu pelakunya. Makanya dia waktu itu sempat kabur lewat pintu depan. Ternyata di pintu depan ini ada
Tex Watson, salah satu dari pelaku yang nangkep dia, dan disitulah dia dihujani dengan tusukan sebanyak 51 kali. Gue sih nggak kebayang 51 kali tusukan tuh udah kayak lu nusuk apaan aja gitu, kayak dendam banget sih. Di kamar tidur ditemuin mayatnya si Abigail Folger, pacarnya si Frykowski ini. Dia tuh ditusuk sebanyak 28 kali. Wadaw. Nah, Abigail itu sempet lari ke kamar tidur. Sebenarnya dia tuh mengambil dompet. Kenapa? Karena dia pikir si pelaku-pelaku ini tuh rencananya cuma mau ngerampok doang. Jadi dia pikir ya udah gue ambil dompet, gue serahkan seluruh duit yang gue punya, ya udah selesai, lu pergi. Ternyata dia salah. Yang masuk itu bukan pencuri. Terakhir, Sharon Tate dan Jay Sebrings ditemuin di ruang tengah. Leher mereka tuh terikat dengan seutas tali. Nah, kalau menurut pengakuan dari si pelakunya, Jay itu dibunuh duluan karena Jay itu sempat marah ngeliat mereka itu memperlakukan Sharon Tate dengan kasar. Karena waktu itu si Sharon Tate itu lagi hamil 8,5 bulan, pokoknya udah hamil tua banget deh gitu. Makanya situ marah. Nah, setelah Jay Sebrings dibunuh, akhirnya Sharon Tate pun dibunuh dengan ditusuk sebanyak 16 kali. Sadis ya, main tusuk-tusuk aja. Di pintu masuk rumah ini ditemuin ada tulisan pig, babi, PIG ya. Itu ditulis pakai darah, dan ternyata itu adalah darah dari si Sharon Tate. Tanggal 13 Agustus 1969, Sharon Tate akhirnya dimakamin sambil meluk anaknya yang terlahir meninggal. Ini bagian yang paling menyedihkan sih kalau buat gue. Nggak lama setelah kejadian, akhirnya polisi berhasil menangkap para pelakunya nih. Salah satunya ya tadi yang gue udah sebutin, Tex Watson. Nah, dia itu bersama 3 orang perempuan lainnya yang namanya, bentar gue nyontek dulu, Susan Atkins, Linda Kasabian, sama Patricia Krenwinkel. Jadi ada 3 cewek, 1 cowok. Dan yang uniknya, ternyata dalang di balik pembunuhan ini adalah Charles Manson. Dia adalah si pemimpin sekte sesat yang namanya Manson Family. Kalau lu lihat formasinya nih, 3 cewek, 1 cowok, terus ada lagi dalangnya cowok juga. Ini kalau gue pikir-pikir mirip banget sama Charlie's Angels nggak sih? Jangan-jangan nih Charlie's Angels inspirasinya dapat dari sini juga ya. Kayaknya sekte Manson Family ini lumayan menarik ya buat dibahas. Menurut kalian gimana? Nah, silahkan komentar di bawah. Selain itu, gue juga sempat ngebahas tentang satu sekte di balik penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik linknya yang gue taruh di atas. Oke? Sekarang kita kembali lagi ke ceritanya nih. Kalau menurut keterangan polisi, sebenarnya target utama mereka tuh bukan Sharon Tate, melainkan Terry Melcher. Dia itu seorang produser musik. Nah, Charles Manson diduga mengutus anggota sektenya ini untuk ngebunuh Terry Melcher karena si Charles Manson ini sakit hati sebenarnya. Jadi dulu tuh dia pernah minta Terry Melcher untuk bantu dia bikin rekaman. Nah, Charles Manson ini juga sebenarnya seorang musisi. Nah, makanya gue bilang ini kayaknya sektenya menarik ya. Dia tuh seorang musisi yang ditolak rekaman sama Terry Melcher. Jadi si Charles Manson ini nggak pernah dianggap serius lah gitu. Nah, dia dendam, akhirnya dia suruh sektenya, anggota sektenya untuk ngebunuh Terry Melcher. Terry Melcher ini dulu memang pernah tinggal di Oman House. Makanya alamat itulah yang dikasih ke anak buahnya. Berangkatlah anak buahnya ke sana, tapi karena si Terry udah pindah, akhirnya jadi korban malah Sharon Tate. Sial banget nasibnya dia ya. Setelah kejadian pembunuhan di rumah itulah, nah mulai nih katanya ada rumor-rumor yang berbau-bau mistis tentang rumah itu. Jadi belakangan beberapa penghuni tuh cerita kalau mereka tuh mengalami hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah Trent Reznor. Dia itu seorang anggota band
band rock ya, yang namanya Nine Inch Nails. Dia tuh nyewa rumah ini untuk dijadiin studio rekaman. Nah, kalau menurut dia sih gini, sebenarnya ini rumah bukan rumah hantu sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuma memang sering kejadian kayak apa ya, peralatan-peralatan listrik mereka tuh suka tiba-tiba mati. Pokoknya ada gangguan-gangguan terus deh kalau misalkan mereka tuh lagi rekaman. Sampai pada akhirnya mereka tuh bercanda gini katanya, wah ini kayaknya ada Sharon Tate nih, dia kayak yang matiin alat rekaman nih. Terus ada lagi satu band yang gue gak tahu kalian pernah dengar apa enggak, Marilyn Manson. Ini band yang sangat-sangat kontroversial ya kalau kalian tahu. Dia pernah bikin album dengan foto salib kebalik yang terbakar gitu. Itu orang ya rada-rada juga sih. Dia juga salah satu band yang pernah rekaman di rumah ini. Dia bilang begini, ya memang ini nggak ada, bukan kayak rumah hantu pada cerita-cerita horor gitulah gitu. Tapi setiap kali gue rekaman sini, rumah itu membawa suasana mistis ke dalam hasil rekamannya. Selain itu, sewaktu mereka rekaman lagu Wrapped in Plastic di salah satu albumnya si Marilyn Manson ini, itu ada kejadian aneh juga. Dia bilang ada suara si Charles Manson malah ya, yang berulang kali tuh ngomong gitu, kenapa anak-anak melakukan hal-hal yang mereka lakukan, mereka mencari dan membunuh orang tuanya. Jadi kata-kata itu tuh selalu muncul aja dalam rekaman. Cuma yang gue bingung kenapa ya, kan si Charles Manson belum mati, harusnya kan suara Sharon Tate bukan suara dia ya. Ya ini namanya juga cerita mereka lah ya. Waktu tahun 1994 si Oman House ini sempat dirubuhin untuk direnovasi ulang. Nah, di situ tuh ada, waktu pas lagi dirubuhin, ada seseorang yang bernama Scott Michaels. Dia tuh datang ke sana, ke lokasi. Dia ngambil batu ubin dari perapian. Kalau di sana kan rumah-rumahnya itu kan ada kayak perapian gitu ya, tuh sampingnya pakai bata atau pakai ubin gitu. Dia ngambil batu yang ada di sana dan dibawa pulang. Nah, sejak si Scott Michaels ini bawa batunya pulang, dia bilang gue mulai merasakan hal-hal mistis. Seperti contohnya dia lihat penampakan ada orang berdiri di depan pintu kamar tidurnya 2 kali, tapi di 2 hari yang berbeda. Bahkan 50 tahun setelah kejadian pembunuhan itu, mobilnya si Scott Michaels bisa tiba-tiba kebakar waktu ngelewatin depan gerbang rumah ini. Padahal mobilnya tuh rutin dirawat loh ya, karena peraturan di sana sih seperti itu gitu. Nah, teman-teman si Scott Michaels ini yang para cenayang sebenarnya tuh udah berulang kali ngingetin Scott Michaels, lu waktu hari itu jangan pernah balik-balik ke sana. Cuma dasarnya emang dia mungkin bandel. Ya pergilah, bener ada kejadian aneh. Selain itu ada lagi nih, David Oman. Astaga. Selain itu ada lagi nih, David Oman. Iya, orang pemilik pertama rumah itu, dia tuh beli lahan lagi. Ini kayaknya orang tajir abis ya. Dia beli lagi lahan di sebelahnya, nggak jauh sih, jaraknya cuma sekitar 50 meter doang dari rumah yang pertama. Dia beli lahan, dia mulai ngebangun lagi di situ rumah mewah yang baru. Nah, si kontraktornya sempet kabur selama 6 minggu. Dia nggak berani balik ke lokasi bangun itu, karena dia bilang dia ngerasain hal-hal yang mistis banget di sana. Dan di tahun 2004 waktu rumahnya udah jadi ditinggalin sama si David Oman, dia juga bilang dia pernah ngeliat ya ada bayangan-bayangan gitu yang dia yakini itu adalah sosoknya si Sharon Tate dan Jay Sebrins. Dan terakhir, Travel Channel ini sampai khusus bikin satu episode ya yang judulnya Ghost Adventures, Sharon Tate Ghost Picture. Jadi mereka tuh kesana khusus ngerekamin dari segala sisi, taruh video, ambil foto gitu untuk merekam jejak paranormal di rumah itu. Dan hasilnya gimana? Silahkan kalian kunjungi websitenya ya, bisa lihat-lihat sendiri di sana. Gue nggak berani buka. Waktu gue dan teman-teman research bahan-bahan ini, nah rumah yang berada di atas lahan seluas 15.000 meter persegi ini masih dijual seharga kurang lebih 70 juta US dollar
Sok mangga para sultan yang kira-kira sanggup, itu boleh dibeli. Oke, itulah tadi cerita tentang Sharon Tate yang dibunuh dan akhirnya menghantui rumah mewah ini. Kalau kalian ada fakta-fakta terbaru yang belum gue sebutkan tadi di atas, silahkan kalian komentar di bawah. Itu aja dari gue, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Tuh kan, ada lagi bunyinya. Kampret tuh. Astaga.